Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya dan rahmatnya kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Dr. Aam Kurnia MPD serta Bapak Haji Muhammad Naufal Fairuzullah BA BSED MPD MED selaku dosen pengampu perkembangan fisik motorik anak usia dini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mugnia Azhar Aulia dengan NIM 12321000028 dari kelas 2A jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuas saya yang berjudul Gizi yang Seimbang serta hubungannya dengan perkembangan fisik motorik bagi anak usia dini. Nah, sebelumnya, anak usia dini itu adalah anak yang harus memiliki kebutuhan yang seimbang karena pada masa itu anak itu mengalami pertumbuhan yang cepat, salah satunya pertumbuhan dan perkembangan fisik motoriknya. Tentunya kita harus memperhatikan perkembangan seorang anak. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik anak, di antaranya faktor bawaan, yang lalu ke jenis kelamin, suku bangsa, umur, gizi, dan kondisi kesehatannya. Faktor gizi yang seimbang bagi anak itu mempengaruhi kecerdasannya, kesehatannya, dan pertumbuhan dan perkembangan fisik motoriknya. Saat kebutuhan gizi anak dan asupan gizi anak yang diberikan seimbang, maka anak tersebut telah terpenuhi gizinya. Namun, jika asupan dan kebutuhan gizi tidak seimbang, maka anak tersebut akan mengalami kekurangan gizi, bahkan obesitas. Nah, banyak juga kasus ketika anak mengalami kelebihan gizi atau kekurangan gizi, anak tersebut akan sulit mengalami aktivitas sehari-harinya. Anak tersebut akan kesulitan untuk melompat, berlari, berjalan, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kesulitan untuk menerima suatu gerakan dan koordinasi gerakan yang kurang baik serta asupan gizi yang masih kurang. Untuk itu, di sini kita akan memahami pentingnya gizi untuk anak usia dini dan perkembangan fisik motoriknya. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Nah, menurut Elizabeth Hurlock menyatakan bahwa motorik merupakan perkembangan dari unsur pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Gerak ini disebabkan gerak kasar dan halus. Sedangkan menurut Endang Rini Sukamti, perkembangan fisik motorik adalah suatu proses atau gerak langsung yang melibatkan otot-otot untuk bergerak dan proses pensarafan sehingga seseorang mampu menggerakkan tubuhnya. Lalu berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik motorik merupakan pergerakan otot-otot jasmani melalui aktivitas yang terkoordinasi antara saraf dan otot. Nah, perkembangan fisik motorik juga terbagi menjadi dua, motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu meliputi otot-otot besar seperti berlari, berjalan, melompat. Lalu motorik halus itu meliputi otot-otot kecil seperti menulis dan sebagainya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Pertama itu, ada keturunan atau genetika. Genetika itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak karena genetika itu mempengaruhi dan ciri fisik seseorang seperti matanya, hidung, lalu tinggi badannya, dan sebagainya. Yang kedua itu ada nutrisi. Nutrisi itu sangat penting dan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, nutrisi itu berpengaruh terhadap kognitif dan perkembangan fisik motorik anak. Nutrisi juga penting untuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Yang ketiga adalah lingkungan. Tempat tinggal seseorang itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang seorang anak. Terkadang banyak sekali lingkungan yang negatif dan membuat anak tersebut menjadi negatif. Sedangkan lingkungan yang positif membuat anak itu menjadi pribadi yang positif. Selanjutnya ada pengertian gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab yang arti giza, yang artinya zat makanan. Dalam bahasa Inggris, istilah gizi adalah nutrition, yang artinya bahan makanan atau zat gizi atau sering diartikan sebagai ilmu gizi. Nah, gizi ini sangat diperlukan bagi asupan tubuh.
Menurut Cukup Pakai Irianto 2006, gizi diartikan sebagai proses organisme melalui makanan yang dikonsumsi melalui proses pencernaan, penyerapan sebagai bentuk metabolisme dalam tubuh yang menghasilkan tenaga. Selanjutnya ada fungsi gizi. Nah, menurut Asmira Soeharto 1980, secara umum fungsi zat makanan adalah sebagian berikut. Yang pertama itu memberikan bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan rusak. Yang kedua, memberi kekuatan dan tenaga sehingga kita dapat bergerak atau bekerja, seperti mungkin berlari, kita berjalan agar kita tidak lemas. Yang ketiga itu memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Yang keempat itu membangun dan memelihara tubuh dari jangkauan penyakit. Menurut fungsi di atas ini, kita perlu makan makanan yang mengandung zat gizi yang cukup. Di Indonesia sendiri kan sudah menerapkan 4 sehat 5 sempurna, di mana makanan yang seimbang itu memerlukan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan dengan mengonsumsi makanan tersebut, gizi seorang akan terpenuhi karena makanan tersebut seimbang. Dan dengan makan makanan tersebut membuat energi yang cukup untuk tubuh dan akan membuat pertumbuhan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada pengertian status gizi, gizi seimbang, dan gizi tidak seimbang. Nah, status gizi adalah keadaan keseimbang antara asupan zat gizi dengan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Nah, gizi seimbang ini adalah bila asupan gizi sesuai dengan kebutuhan zat gizi, maka gizi tersebut naik. Lalu, ada gizi tidak seimbang. Apabila asupan zat gizi tidak sesuai dengan kebutuhan zat gizi, bisa karena gizi tersebut kurang atau lebih, maka gizi tersebut tidak akan seimbang. Sebagai contoh, ketika anak yang seharusnya dia memerlukan ASI pada usianya yang masih bayi, tapi dia kekurangan ASI, maka anak tersebut kebutuhannya akan kurang. Lalu sebagai contoh, pada usia anak 4-5 tahun, anak memerlukan energi sebanyak 750 kalori atau protein sebanyak 32 gram. Nah, jika energi, protein, lemak, vitaminnya kurang, maka anak tersebut bisa mengalami kekurangan gizi. Atau ketika anak diberikan karbohidrat terlalu banyak, maka anak akan mengalami obesitas. Selanjutnya ada kebutuhan zat gizi anak. Yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, kebutuhan karbohidrat ini seperti sayur, biji-bijian, kacang-kacangan, nasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada kebutuhan lemak. Nah, lemak ini bisa diambil dari daging-dagingan ataupun minyak. Yang ketiga ada protein. Nah, protein ini ada 2, hewani dan nabati. Protein hewani ini seperti protein yang terdapat pada hewan, seperti daging ayam, susu, keju, telur, dan sebagainya. Ataupun yang terdapat pada protein nabati itu seperti tahu, tempe, kacang kedelai, dan mungkin sayur-sayuran. Yang keempat itu ada vitamin. Nah, vitamin ini seperti vitamin A, vitamin C yang terdapat di buah-buahan yang sering dijumpai. Selanjutnya ada mineral atau air putih tanpa rasa apapun. Selanjutnya ada dampak kekurangan gizi pada anak. Yang pertama ada stunting. Nah, stunting ini bisa diartikan sebagai stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah rata-rata. Yang kedua ada diare dengan fase yang mengandung banyak asam laknat karena berkurangnya produksi laktase enzim penting. Yang ketiga ada anemia. Yang keempat ada merasa lemas terus-menerus. Nah, jadi apabila seseorang memiliki gizi yang kurang atau buruk, memungkinkan terjadinya hambatan pertumbuhan fisik yang akan membuat dan mempengaruhi tingkat kemampuan bergerak umumnya. Jadi, menurut Almeister, gizi yang baik akan mempengaruhi otak, kemampuan fisik, dan kesehatan seseorang. Status gizi yang kurang akan membuat seseorang menjadi lemah dan ingin terus berbaring. Nah, ada status gizi seseorang pula akan membuat lemahnya mental seseorang. Banyaknya dampak dari kekurangan gizi tersebut membuat semua orang harus paham tentang gizi yang seimbang. Kesimpulannya, kebutuhan gizi yang sesuai dengan asupan akan mempengaruhi perkembangan anak tersebut. Anak tersebut akan terhindar dari berbagai macam penyakit dan anak tersebut bisa menghindari stunting, obesitas, bahkan kekurangan gizi. Perkembangan motorik sangat berkaitan dengan perkembangan afektif bahasa, sosial, dan perkembangan metabolisme tubuh yang mendasari anak. Jika gizi kurang mempengaruhi perkembangan motorik anak, perkembangan anak pun bisa terpengaruhi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.